Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 30 Januari. Saudara, kita kembali kepada pembahasan dari Injil Matius. Kita memasuki episode yang ke-12. Kita masih akan menggali teks tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus, karena masih ada hal-hal yang penting, yang mendalam, yang bisa kita pelajari dari teks tersebut. Oleh sebab itu, saya akan memulai dengan kembali membacakan teks Matius pasal 4 ayat 3 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan, memikirkan, memahami, mengamati firman Tuhan, kitab suci yang Kau berikan kepada kami, dan kami kembali akan membahas Matius pasal yang keempat. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan makna di balik perkataan-perkataan yang tertulis ini, dan juga bisa mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan kehidupan kami. Inilah doa kami dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kalau di dalam minggu lalu saya sudah menjelaskan sedikit dari pencobaan yang pertama, kita akan melihat ke pencobaan yang kedua dan ketiga. Dalam pencobaan yang kedua ini, iblis kembali memakai perkataan, "Jika engkau anak Allah." Bila di percobaan pertama, iblis menantang jika Yesus adalah anak Allah, dia buktikan dirinya dengan mengubah batu menjadi roti, atau dengan kedok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan, dan meski kebutuhan itu nampak normal, tetapi kita melihat Yesus sebagai teladan adalah memilih untuk menunda memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan membiarkan Bapa menentukan waktu kapan atau bagaimana ia akan memberikan makanan kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus menolak tantangan itu, sebab ia juga tidak tergoda untuk membuktikan apa-apa kepada iblis, sebab dia hanya akan membuktikan akan kemesiasannya kepada manusia. Dia hanya memberikan kepada orang-orang yang akan merespons, ya, sebuah tantangan yang kelak akan diulangi melalui mulut-mulut ahli-ahli Taurat, yang mana Yesus juga menolak memberikan kepada mereka tanda, sebab dia sudah tahu mereka tidak mau bertobat, sama seperti iblis ini. Jadi Yesus tidak termakan pada tantangan iblis ini, dan Yesus menang atas godaan terhadap provokasi, terhadap egonya, dan juga kepada desakan perutnya yang lapar. Di sini iblis kembali menggoda Yesus dengan menyentil sisi, ya, bisa saya katakan egonya, ya. Tetapi dengan menyentil segi keamanan atau keselamatan nyawa Yesus. Katakan ia membawa Yesus ke kota suci, yaitu Yerusalem, dan menempatkannya di bubungan bait Allah, dan menantangnya untuk melompat, untuk menjatuhkan diri dengan alasan ada tertulis bahwa Allah akan menjaga Yesus. Jadi godaan iblis ini sebetulnya kurang lebih sama seperti yang pertama, yaitu ada semacam dua lapis pencobaan. Yang pertama menggoda Yesus agar Yesus bertindak mandiri keluar dari kehendak Bapa. Dan yang kedua, iblis ingin membuktikan apakah
Yesus benar-benar adalah anak Allah, meskipun saya yakin adalah sebuah provokasi. Nah, saudara, memang ada beberapa bahkan bapak-bapak gereja dari abad kedua dan ketiga yang menarik kesimpulan bahwa iblis mungkin tidak tahu segala sesuatu, termasuk tidak yakin 100% akan kemesiasan Yesus. Jadi mereka berpendapat bahwa iblis pada saat itu masih belum yakin apakah Yesus benar-benar adalah anak Allah. Salah satu alasannya misalnya karena ada satu teks di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." Nah, ada orang-orang yang mengira ayat ini berbicara tentang penguasa dunia ini adalah termasuk iblis, tidak mengenal rahasia Allah itu. Sebab kalau mereka tahu, mereka tidak menyalibkan Tuhan kita yang mulia itu. Nah, saya yakin bahwa apa yang dipahami ini kurang tepat. Saya yakin bahwa apa yang Paulus maksudkan dengan penguasa adalah penguasa kerajaan manusia, yaitu Pilatus, yaitu ahli-ahli Taurat, ya, orang pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus betul-betul adalah anak Allah. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Nah, sebaliknya saya yakin bahwa iblis sebenarnya tahu, karena memang ada beberapa bukti kesaksian dari catatan Alkitab yang menunjukkan bahwa iblis-iblis, setan-setan tahu tentang keilahian Yesus. Misalnya Markus 1 pasal 24 adalah perkataan seseorang yang kerasukan roh jahat. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dan ini kejadian di kota Kapernaum. Dan ada sebuah peristiwa yang berbeda, yaitu di Gerasa, yaitu di dalam Lukas pasal 8 ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ini adalah seorang yang juga kerasukan setan, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Jadi waktu iblis menantang Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu." Ini adalah provokasi, ya, untuk Yesus supaya mengklaim kehormatan yang memang sebetulnya adalah hak Tuhan Yesus, tapi dengan cara dan waktu yang bukan dari kehendak Bapaknya. Nah, saudara, saya rasa ada poin yang penting yang perlu saya ajak kita perhatikan di sini. Kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus memang diangkat menjadi anak-anak Allah, dan memang Tuhan memberikan berbagai janji-janjinya, termasuk untuk melindungi, untuk mencukupi kebutuhan kita. Bahkan Allah berjanji akan memuliakan kita, akan memberikan kita kemuliaan suatu hari kelak. Dia akan mengangkat kita dalam kemuliaan. Nah, tetapi iblis bisa memakai kebenaran itu untuk memprovokasi ego kita, ya, memprovokasi harga diri kita dengan menggoda kita untuk mengklaim berbagai kemuliaan, berbagai hak sebagai anak Allah. Tetapi sebelum waktu atau dengan cara yang bukan kehendak Bapa kita. Nah, saudara, kita bisa melihat ada orang-orang tertentu yang ingin supaya gerejanya menjadi gereja yang sukses, menjadi ada rohaniwan atau pendeta tertentu yang begitu menggebu-gebu untuk menjadikan gerejanya tempat dia melayani menjadi gereja yang besar, gereja yang sukses, atau menjadi gereja yang bebas dari masalah. Ya, memang saudara, kita sebagai orang Kristen, kita merindu gereja kita menjadi gereja yang baik, gereja yang berdampak, gereja yang harmonis. Tetapi pertanyaannya adalah apakah motivasi kita murni? Apakah cara kita untuk mewujudkan hal itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita menyerahkan kepada waktu dan kehendak Bapa? Ya, apakah kita lakukan dengan cara yang berkenan kepadanya untuk mewujudkan hal seperti itu? Yesus adalah anak Allah. Dia memang patut untuk dimuliakan. Dia patut untuk dilayani. Tetapi Yesus menolak ketika iblis menggodanya, mencobainya untuk mengklaim tentang status dirinya itu, ya, dengan cara dan waktu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat menarik,
bagaimana iblis bisa memakai kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang benar, justru untuk merusak kebenaran. Tetapi Yesus menangkalnya, yaitu memakai firman yang paling utama, ya, antara lain, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Dan juga adalah hukum yang terutama, jangan ada Allah lain di hadapan Allah. Dan juga mengikuti ajaran dari doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa, dikuduskan namamu, artinya biarlah namamu itu yang kudus itu aku nyatakan dalam kehidupanku, memuliakan namamu. Biarlah kehendakmu yang jadi seperti bumi ini, seperti di surga, dalam hidup kami. Nah, jadi itulah cara Yesus menangkalnya, dan dia juga mengajarkan hal itu kepada kita. Nah, saudara, di dalam 3 pencobaan yang iblis lancarkan, prinsip inilah yang menjadi perisai Tuhan Yesus agar dia tidak jatuh ke dalam dosa, ya, agar Yesus tidak jatuh. Ini menjadi poin penting bagi kita, ya, agar kita tidak, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh ketika iblis mencobai kita. Kita harus mendahulukan Allah, kemuliaan Allah, kehendak Bapa, biarlah kehendaknya yang jadi, menguduskan namanya dalam hidup kita. Muliakanlah Allah lebih daripada segala sesuatu. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 4, Lukas juga mencatat 3 pencobaan yang dilancarkan oleh iblis. Tetapi menariknya, ternyata Lukas mencatat secara terbalik kronologinya, urutannya, antara pencobaan yang kedua dan yang ketiga. Sehingga kalau kita perhatikan versi Lukas di pasal 4, Injil Lukas, itu pertama pencobaan mengubah batu menjadi roti, lalu yang keduanya adalah pencobaan untuk menyembah iblis, supaya diberikan seluruh kerajaan dunia. Dan barulah yang ketiga, menurut versi Lukas, pencobaan yang menjatuhkan diri dari atas hubungan bait Allah ini. Nah, saudara, mengapa kok ada perbedaan antara Matius dan Lukas? Setelah saya mencoba menyelidiki, saya berkeyakinan bahwa urutan Lukas kemungkinan adalah yang harfiah, yang artinya urutan yang sebenarnya. Karena Lukas berjanji seperti ini kepada Theophilus, orang yang menerima pertama Injilnya, yaitu di Lukas 1 ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, di dalam terjemahan lain memberi kesan bahwa Lukas mengambil keputusan untuk mencatatnya secara kronologis, ya, punya nuansa seperti itu. Dan apalagi karena Lukas itu adalah seorang Yunani, dan cara berpikir kita orang modern mengenai kronologi waktu sebetulnya punya pengaruh kuat dari Yunani kuno, ya. Dan Lukas adalah orang Yunani, dia seorang tabib, jadi kronologinya sangat pemahamannya tentang kronologi itu banyak kemiripan dengan kita orang-orang modern di abad ke-21 ini. Nah, sedangkan Matius kemungkinan dia memang mengadakan modifikasi tentang urutan. Mengapa? Karena Matius adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi punya konsep yang berbeda dengan kita orang modern, meskipun kita mungkin tidak terlalu menyadari ya perbedaan itu. Seperti misalnya kalau saudara ingat di awal kita membahas Injil Matius, bagaimana Matius mencatat genealogi Tuhan Yesus, dan dia seperti memaksakan agar jumlah nama genealogi itu adalah 3 kali 7, ya, 3 kali 7 nama. Dan saya menunjukkan pada waktu itu bahwa ada beberapa nama yang dilompati oleh Matius, tentu dengan sengaja. Dan saya yakin bukan hanya kali itu, Matius tidak mengikuti konsep kronologi seperti kita pahami sebagai orang-orang modern. Nah, inilah yang saya yakini juga terjadi dalam pencobaan Tuhan Yesus ini. Sehingga saya mencoba memahami catatan pencobaan terhadap Tuhan Yesus menurut versi Matius ini seperti ini, ya. Kalau pencobaan mengubah batu menjadi roti itu adalah soal kebutuhan primer makanan. Lalu pencobaan kedua versi Matius menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah itu adalah soal perlindungan dari Allah, ya. Dan yang ketiga, pencobaan untuk menyembah iblis, ya, di atas gunung yang tinggi supaya diberikan kekuasaan dunia.
Ini adalah soal kesenangan duniawi, soal kekuasaan. Nah, kita bisa melihat bahwa pencobaan yang pertama dan pencobaan yang ketiga itu memiliki keserupaan. Yaitu adalah pencobaan yang umum diberikan kepada orang-orang yang kerohaniannya secara relatif lebih dangkal, ya, orang-orang yang lebih duniawi, yang begitu memikirkan tentang hal-hal di dunia ini, makanan dan kekuasaan, kenikmatan dunia ini. Sedangkan pencobaan yang kedua, yang di dalam urutan Lukas justru ditaruh di akhir, ini lebih kepada orang-orang yang lebih rohani, ya, orang-orang yang lebih mengenal identitasnya sebagai anak Allah, orang-orang yang lebih dekat dengan Allah, yang memahami janji-janji Allah. Jadi Matius sepertinya memilih untuk mengisahkan pencobaan itu tidak secara kronologis seperti pemahaman kita orang modern, seperti kalau dibandingkan dengan pemahaman Lukas, melainkan menceritakan dalam pola mengapit, ya, mengapit. Nah, pola mengapit ini bisa digambarkan seperti sandwich atau burger, di mana sandwich atau burger itu adalah dua roti, lalu ada lapisan-lapisan di dalamnya, dan yang di paling tengah itu adalah menjadi yang paling enak, ya, menjadi yang paling bergizi, ya, biasanya adalah patty atau daging. Kita akan melihat pola sandwich yang muncul di sini adalah dikatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kita beri tanda ini sebagai A. Lalu kemudian setan mendekati Yesus untuk mencoba Yesus. Ya, itu kita beri tanda B. Lalu pencobaan yang pertama tentang makanan kita beri kode C. Lalu pencobaan kedua, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, ada tertulis, ya, Allah akan melindungi engkau, itu kita beri tanda D. Lalu pencobaan yang ketiga, sujudlah menyembah kepadaku, maka seluruh kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu, itu kita beri tanda C aksen. Jadi ini adalah koresponden dengan bagian C di atas pencobaan 1 soal makanan. Dan enyahlah iblis, respon Yesus adalah korespondensi dari B. Jadi kita beri tanda ini sebagai B aksen. Ya, ini adalah cermin atau koresponden dengan setan mendekati Yesus. Ya, ini adalah memiliki paralel di situ, ya. Lalu akhirnya ditutup dengan malaikat datang melayani Yesus. Ini adalah korespondensi dengan Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun. Kita beri kode A aksen di sini. Jadi kita bisa melihat ada pola kiasmus. Ya, saya tadi belum menyebutkan. Jadi pola seperti ini adalah pola kiasmus, seperti sandwich atau hamburger. Nah, ini adalah khas gaya penulisan Yahudi, ya. Dan karena Matius menulis terutama untuk membuktikan kepada saudara-saudara sebangsanya orang Yahudi bahwa Yesus betul adalah Mesias, anak Allah. Jadi saya meyakini dia sengaja menaruh urutan ceritanya seperti ini, sehingga ketika orang Yahudi yang membaca akan menyadari kiasmus tersebut dan melihat bahwa pesan utamanya ada terletak di D. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan Yesus tidak memakai kemesiasannya untuk mencobai Allah. Dia adalah seorang yang rohani, yang tidak mempan dicobai dengan pencobaan yang biasa seperti makanan dan juga kekuasaan. Dia tidak memakai kemesiasannya, kekuasaannya untuk melindungi dirinya. Malah dia memberikan dirinya untuk mati disalibkan sebagai korban pengganti. Nah, jadi Yesus adalah Mesias yang Tuhan janjikan. Nah, saya semakin yakin akan pemahaman pencobaan terhadap Tuhan Yesus ini seperti ini karena melihat juga dari ayat 12 dari Matius pasal 4. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Lukas tidak mencatat hal ini, setidak-tidaknya tidak mencatat seperti ini. Ya, waktu Yesus mendengar Yohanes ditangkap, dia menyingkir ke Galilea. Nah, kalau kita membaca mengapa Yesus seolah takut kepada Herodes yang menangkap Yohanes Pembaptis, dan memang Yohanes Pembaptis mati karena dipenggal. Mengapa Yesus tanda petik ya seperti takut dan dia menyingkir ke Galilea? Sebab sekali lagi Yesus tidak mau memakai kekuasaannya untuk melindungi dirinya itu secara supranatural.
dia memakai cara yang normal, yaitu menyingkir. Dia memilih cara yang normal kalau kita melihat dari pencobaan yang kedua, yang adalah menjadi fokus kiasmus tadi. Dia memilih cara yang normal, turun dari bumbungan bait Allah, bukan dengan cara melompat. Ya, dia tidak mau mencobai Bapa dengan berbuat nekat sesuatu yang tidak Bapa perintahkan. Kalau belum waktunya untuk disalibkan, dia tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Nah, jadi saudara, saya mencoba menyimpulkan menjadi beberapa hal. Iblis mencoba kita dengan hal yang remeh seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi kita diingatkan harus mendahulukan kerajaan Allah. Dan percayalah, Allah akan mencukupkan. Tentu kita tetap harus bekerja sebaik mungkin dengan etos kerja Kristen yang baik, dan Allah akan mencukupi. Dan yang kedua, iblis bisa menggoda kita juga dengan berbagai kekuasaan duniawi sebagai pengganti kemuliaan Allah. Dan iblis bisa mencobai kita dengan cara menggoda kita untuk mencobai Allah. Dan biasanya ini adalah dialami oleh orang-orang yang lebih memperhatikan kerohaniannya. Ingin memakai keistimewaan relasi yang dia punya dengan Tuhan, dengan Allah, dan kemudian mencoba mengklaim sesuatu hal-hal tertentu untuk kepentingan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita, bagaimana dia hidup seturut dengan kehendak Bapa secara sempurna, dan memberi kita teladan apa artinya memuliakan Allah lebih daripada segala sesuatu, mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu. Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana kita sebagai orang percaya tidak mengumbar kekuasaan yang mungkin Tuhan berikan kepada kita, atau privilege, kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Yesus lebih mementingkan firman Tuhan yang diaplikasikan dengan tepat. Dan inilah yang membuat Yesus menjadi layak untuk menjadi Mesias, menjadi korban penebusan yang sempurna, menjadikan dia layak untuk menjadi Tuhan kita. Sebab dia adalah Juru Selamat yang agung, Mesias yang mengasihi kita, yang mati untuk menggantikan kita dan memberikan kita hidup yang baru, dan memberikan kita firman-Nya untuk kita mempelajari, mengaplikasikan di dalam hidup kita. Kita sungguh berbahagia memiliki Juru Selamat yang seperti Tuhan Yesus ini, yang tiada taranya. Dan baiklah kita juga meneladani bagaimana cara Yesus untuk menangkis serangan dari cobaan-cobaan iblis yang bisa menggagalkan rencana Allah di dalam hidupnya. Demikian pula kita juga perlu berjuang agar rencana Allah itu juga tergenapi di dalam hidup kita. Dan kita boleh Tuhan anggap layak untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Ya, dan Tuhan juga merasa bahagia ketika menjemput kita, dan dia juga merasa bahagia untuk memuliakan kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberi inspirasi dan memberkati kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.